Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky, Bapak Ibu guru semua, kembali dengan saya, kita belajar tentang classroom. Nah, kita pelan-pelan belajar classroomnya, mudah-mudahan nanti tertata rapi. Nah, di sebelumnya itu saya sudah buat bagaimana caranya membuat pengumuman, ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tugas kelas. Kita pastikan dulu ya, seperti biasa, pastikan di sini sudah login sesuai dengan kelas yang kita inginkan. Nah, masuk kelasnya di sini kemarin, ya, materi sebelumnya tentang membuat pengumuman. Sekarang kita membuat tugas kelas. Ya. Nah, di tugas kelas ini yang itu akan kita mengelola dari nanti akan muncul di buku nilai atau tidak terserah gimana kita pengaturannya karena yang mengatur kelas kita sendiri. Di sini ada tertulis karena ini belum ada tugas sama sekali, maka tetapkan tugas ke kelas Anda dan sebagainya. Kemudian tunggu topik. Nah, kalau saya saran karena kita mau merancang pembelajaran ya, merancang kelas, maka yang pertama kali di sini kita buat adalah topiknya. Nah, topik itu ibarat adalah saya bilang itu merupakan bab yang akan kita ajarkan. Jadi kita buat topik dulu, babnya apa, kita kan harus tahu nih kan ada di silabus tuh babnya apa saja. Dibuat, kemudian kita bisa tahu, oh berarti posnya kita pembelajaran kita harus taruh di sini. Kadang-kadang kan kita lupa gitu ya, oh bab apa ya? Gitu ya. Nah, langkah pertama adalah sebelum kita masuk ke tugas-tugas ini, saya harus membuat topik. Ya, ini tips saya. Saya adalah pembelajaran literasi, berarti bab 1 yaitu pengenalan huruf misalnya ya. Saya tulis ini bab 1. Nah, itu opsional ya Bapak Ibu. Silahkan mau ditulis di sini angka satunya atau tidak terserah, tidak masalah. Ya. Kita lihat bedanya bagaimana. Setelah itu kita tambahkan. Nah, maka akan muncul di sini. Ya, kita akan muncul. Kemudian kita buat lagi topiknya. Saya akan membuat 2 topik yaitu kedua adalah pembelajaran. Nah, terus yang ke topik ketiga yaitu membuat yang ketiga evaluasi. Misalnya babnya seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu semua membuat topik atau bab, nah, itu maka yang perlu adalah kita mengisi kontennya atau mengisi materinya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi saya menggunakan angka. Ya. Oh iya, kalau buat angka nanti kadang-kadang saya lupa harus mana dulu pelajarannya ya. Tuh. Ini bisa kok Bapak Ibu ditarik-tarik sana sini diganti urutannya. Tuh. Caranya adalah ditahan, kemudian Bapak Ibu tarik. Mau di mana posisinya? Nah, bisa diubah-ubah. Nah, kalau tidak menggunakan angka, maka otomatis Bapak Ibu terserah nih mau naruhnya di mana gitu ya. Oke, gitu. Saya mau naruhnya di atas aja deh biar berurutan misalnya gitu. Oke, selesai. Nah, itu ya, selesai kita buat bab atau topiknya. Kemudian topik ini akan muncul ketika gurunya menaruh materi di sini. Nah, ini kan ada tulisannya nih. Siswa dapat melihat topik dengan postingan yang sudah dipublikasi. Jadi kalau kita sudah membuat topik ini tapi tidak memberikan materi di salah satu bab ini atau topik ini tidak akan muncul ke siswa. Itu enaknya ya. Jadi rahasia dapur kita. Nah, ya. Nah, setelah itu ini sudah selesai buat topik. Kemudian kita membuat tugasnya. Ya, tugasnya di sini. Tugasnya kita klik di sini. Oke, saya mau materi 1 itu adalah pengenalan. Pengenalan itu tadi apa materinya? Tentang ya pengenalan huruf. Pengenalan huruf. Misalnya di sini ada membaca buku. Saya kemudian baca buku bab 1 halaman berapa gitu ya misalnya. Nah, ini biasanya untuk guru SD itu bagus banget karena kenapa pakai topik itu jadi punya tema 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu bagus banget. Jadi siswa juga tahu, orang tua juga tahu gitu ya. Oh, di sini materinya, oh materi tentang ini belum sebagainya. Bab 1 halaman 2 misalnya. Tuh. Ini
petunjuknya menggunakan kalimat ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memberikan perintah atau masukkan tugasnya melalui beberapa opsional yang disebutkan ini ya. Yang pertama ada melalui Google Drive. Kita coba satu-satu ya. Ini Google Drive itu sudah memberikan banyak opsi dari yang terbaru, yang diupload gitu ya. Kemudian drive yang punya kita, drive bersama yang punya kita, kemudian yang berbintang. Ya. Saya salah satu ngambilnya dari misalkan apa ya? Nah, ini. Saya tulis di sini, ini bentuknya JPG ya atau foto. Setelah itu Bapak Ibu sisipkan. Nah, di sini akan muncul beda Bapak Ibu ya. Yang kerennya lagi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mengatur privasi. Siswanya bisa cuma melihat saja atau siswa bisa mengedit atau kita berikan semua gambar ini untuk siswa. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka ngasih salinan ini semua ke siswa. Karena apa? Nanti siswa juga di dalam drive-nya masing-masing, di dalam tugasnya masing-masing, dia punya salinan ini. Dan salinan ini akan langsung otomatis diberikan kepada siswa, nama file ini, kemudian nama siswa di belakangnya. Jadi otomatis dari classroom, dari sistem itu ngasih untuk siswa masing-masing. Kita tidak satu-satu. Nah, kan keren ya. Itu dari drive ya. Kemudian kalau kita menggunakan upload data di sini. Nah, upload ini Bapak Ibu bisa diklik dari browse-nya atau tarik. Ya, saya coba yang tarik ya. Saya coba tarik. Saya mau. Nah, ini. Saya tarik, saya taruh di sini. Ini warna birunya sudah tandanya aktif. Saya lepaskan. Nah, ini muncul. Ya, sesuai dengan nama yang kita punya ada di file komputer atau laptop kita. Nah, gimana? Mau siswa melihat? Oke, siswa hanya melihat saja, jangan dikasih gitu. Itu dari menu upload ya. Kemudian di sini juga kita sudah diberikan kemudahan apabila kita punya YouTube masing-masing. Ya, saya coba nih, saya buka YouTube. Saya cari materi yang ada di mana ya? Oke, materi di sini. Klik, kemudian kita ambil linknya, salin, ya, dan tutup. Nah, di sini tadi kita tambahkan link ya. Klik kanan, paste, ya, kemudian tambahkan. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tapi memang untuk bentuknya video itu tidak bisa disalin. Ya. Kemudian juga di sini ada YouTube. Nah, di YouTube kita bisa dari penelusuran dari URL yang kayak saya tadi. Nah, udah ketemu kan otomatis. Tuh. Kemudian bisa juga kita nyarinya tentang apa ya? Literasi. Oke, ini ada nih caranya. Oh, ini ada. Apa itu literasi? Saya coba tambahkan. Ya, kita klik dulu, kemudian tambahkan. Ya, sama seperti ini. Nah, itu tadi dari satu menu ini. Kemudian juga kita bisa melampirkan banyak file. Dari dokumen, dari slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Nah, itu ya. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan bahan bacaan dari dokumen Bapak Ibu. Ya, bisa nggak sih Pak bentuknya Word? Kalau Word itu tidak saya sarankan ya, karena ibaratnya kita itu menggunakan produk Google tapi kita pakai punya Microsoft gitu. Jadi saya sarankan kalau memang mau pakai dokumen, ya pakai dokumen saja. Jadi dipindahkan dulu. Nah, file Word itu dipindahkan ke dokumen. Bisa nggak sih Pak? Ya bisa sih. Cuman kita kan sudah lain rumah, ya nggak jadi efektif gitu. Tapi kalau menggunakan produk Google, otomatis nanti lebih mudah untuk digunakan. Nah itu sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Kita membuat dari tugas. Kemudian
di sini ada pengaturannya. Nanti kita pengaturan harus diperhatikan karena akan sama ke bawah-bawahnya. Nah, di sini ada tugaskan, ada jadwalkan, simpan, draft, hapus draftnya. Nah, tugaskan itu ketika kita sudah selesai langsung kita kasih ke satu kelas. Ya, ini satu kelas dalam hari itu. Ya, atau misalnya kita bagikan ke semua kelas. Nah, misalnya ini ya, semua kelas tanpa dijadwalkan itu bisa. Dan itu untuk semua siswa kalau kita menggunakan di beberapa kelas. Ya, karena kan ini kita literasi hanya satu kelas ya, satu saja gitu misalnya. Oke, saya hapus ya. Kemudian di sini juga poin. Ya, misalnya Bapak Ibu mau poinnya adalah 50, silahkan. Ya, di sini ada 4, berarti misalnya 25 itu kali 4 atau misalnya 100 juga boleh, silahkan. Kemudian batas waktu. Ini kalau batas waktu bisa deh dibuat tanggal berapa? Nah, misalnya hari ini ya, tanggal 25 atau misalnya berapa hari berapa ya? Dibuat tanggal 26. Kemudian terakhirnya jam segini. Ya. Kemudian ini. Nah, yang lain itu yang kerennya lagi adalah kita bisa ngecek plagiarisme. Ya, di sini. Jadi kalau misalnya siswa tukang nyontek dan sebagainya ini bisa dilanjutkan. Nanti akan dicek keasliannya. Gitu ya. Dan rubrik. Nah, gunakan kembali rubrik, berrubrik dan sebagainya. Ya, kemudian topiknya jangan lupa di mana tadi? Topiknya adalah di huruf. Selesai, ya. Nah, kemudian di sini tadi saya kembali lagi ke sini. Itu adalah jadwalkan. Jadwalkan itu ketika kita buat materi sekarang untuk diupload kemudian hari. Nah, ini ya, kita atur dan sebagainya, ya. Kemudian kalau draft itu kita buat tapi nanti belum terupload. Jadi kapan saja bisa kita uploadkan. Oke, selesai ya. Selesai, kemudian kita tugaskan. Kita lihat nanti di mana dia muncul. Nah, ada di sini. Nah, jadi enak gitu ya. Sudah selesai ya, sudah selesai. Kita buat tugasnya. Sekarang kita buat di menu kuis. Ini sama juga. Kita akan masukkan ke materi kedua atau ke bab 2. Itu tentang apa ya? Kita lihat di sini tadi. Ya, tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran berarti siswa menciptakan misalnya gitu ya. Ini judulnya pembelajaran 2 misalnya. Presentasi hasil. Tuh. Nah, di sini kan ada langsung otomatis ya, kita tadi otomatis langsung blank the quiz. Di sini kita masukkan misalnya. Nah, muncul seperti ini ya di blank quiznya. Silakan di Bapak Ibu kasih judul apa di sini, pembelajaran 2 ya, hasil. Gitu. Jadi di sini pertanyaan dan sebagainya. Nanti otomatis ya. Ini jangan lupa Bapak Ibu kasih ya. Oke. Selesai. Oke, kita tutup. Ya, dia nanti ngikut ya. Kemudian juga di sini ada mode Chrome ya, Chromebook ini khusus yang nanti laptop dari Google ya, khusus ini. Nah. Kemudian di sini kita bisa kasih perintahnya sama seperti tadi awal ya. Aturannya sama. Ini adalah sebuah perintah. Nah, itu ya. Kerjakan formulir berikut ini. Sudah selesai. Pengaturannya, pengimpuran nilai sudah. Ini sudah selesai semua. Kemudian kita masukkan kedua ke pembelajaran. Sudah selesai, kita mau buat jadwalkan misalnya. Kan? Karena pembelajaran pertama lagi dilaksanakan. Kita lagi waktunya slow atau lagi tidak banyak pekerjaan. Akhirnya kita buat jadwal. Mau saya upload materi itu tanggal 31 jam 8. Jadwalkan. Apa responnya? Nah, akan muncul Bapak Ibu ya. Di sini akan tertulis dijadwalkan 0 untuk 31 Agustus. Nah, itu.
Ya, kemudian sekarang kita buat yang selanjutnya. Itu buat pertanyaan. Pertanyaan, klik. Nah, di sini akan pertanyaan yang singkat, saya rasa sih ya. Nah, kalau di smartphone nanti akan ada beda lagi Bapak Ibu, ya. Karena apa? Di situ di smartphone kita bisa membuat pilihan ganda dan sebagainya. Gitu ya. Di sini saya buat pertanyaan nih. Pertanyaan adalah kan kita masuk ke bab 3 ya, nih. Evaluasi. Misalnya pertanyaannya, apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran ini? Nah, kemudian di sini akan muncul jawaban singkat, pilihan ganda. Saya ingin adalah penjawaban, misalnya di pilihan ganda. Di sini ada muncul optionnya. Misalnya di sini kita petunjuknya apa? Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Gitu ya. Di sini adalah opsinya. Opsinya adalah misalnya menarik. Kemudian kita enter saja. Cukup mengerti. Ya. Tidak paham. Paham. Tidak paham atau perlu diulang. Nah, misalnya gitu ya. Tuh. Kemudian di sini siswa dapat melihat ringkasan kelas. Jadi jawaban-jawaban siswa nanti ketahuan. Nah, ini pilihan ganda ya. Nanti saya akan coba lagi untuk yang uraian. Nah, kemudian di sini akan muncul Bapak Ibu yaitu tanyakan ya. Tanyakan. Kalau tadi adalah postingkan gitu ya. Ini tanyakan. Mau dijadwalkan juga? Iya, karena kan kita adalah pembelajaran ketiga. Kita buat di sini. Oke, saya membuatnya. Ini saya buat seperti aja deh. Oke, jadwalkan. Oke, Mas. Saya tadi masuknya di mana? Maaf, saya lupa tadi untuk menaruh di sini ya. Evaluasi, topiknya Bapak Ibu jangan lupa ya. Kelupaan tadi ya. Jadwalkan kembali. Nah, itu ya. Jadi akan muncul di ini. Kemudian juga, misalnya saya membuat lagi untuk uraian. Kita membuat kayak pretest dan post-test gitu ya. Jadi awal untuk pembelajaran. Misalnya pembelajaran seperti apa yang Anda inginkan. Ya. Ini jawabannya singkat ya, jawaban singkat. Deskripsikan pendapat Anda. Sudah selesai. Kemudian di sini ada karena tadi jawaban singkat, yaitu otomatis di sini juga akan berbeda. Nah, Bapak Ibu mau disetting kemana? Siswa dapat membalas jawaban siswa lain atau siswa dapat mengedit jawabannya. Nah, biar nggak rame, kita buat ini saja. Jadi siswa bisa mengedit misalnya ya. Tapi juga masalahnya kalau misalnya siswa dapat mengedit ketika temannya mengerjakan duluan, maka siswa bisa ngedit, bisa nyontek gitu ya. Ini juga bisa dihilangkan, terserah. Nah, kalau misalnya mau buat diskusi kelas, ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi saling memberikan pendapat ya di sini. Saya centang semua deh, hilangin centangnya. Setelah selesai, saya mau ditaruh di pengenalan huruf. Ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menanyakan tentang ini, misalnya. Setelah selesai kita tanyakan. Oke, maka muncul di sini. Ya, gitu. Nah, itu sudah tiga-tiganya masuk. Nah, kemudian kita ada materi nih. Materi itu sama aja dengan misalnya kita naruh e-book. Nah, naruh apa ya? Perintah bukunya apa dan sebagainya. Oh, ini literasi kita Bapak Ibu harus menggunakan ini misalnya. Siswa kita untuk pembelajaran ini menggunakan buku ini. Taruh di sini bukunya. Ya. Atau di sini kayak buat aja deh. Buku panduan ya. Buku panduan kelas literasi ganjil. Dan di sini silakan
dibaca dan dipahami. Kita taruh nih, cari ini mana bukunya. Saya punya nggak ya buku? Saya lihat. Saya punya buku atau tidak. Tang 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 tang. Oke. Sepertinya tidak ada bukunya di sini ya. Di drive bersama, mungkin bersama. Saya lihat dulu. Oke, ini ada buku saya ya. Ini bukunya saya coba, saya sisipkan. Nah, ini silakan dibaca. Dikasih siswa topiknya apa? Misalnya di sini buat aja topik lagi kalau mau buat topik lagi. Misalnya buku panduan belajar. Ya. Tuh. Setelah selesai, maka kita kasih ke semua siswa. Iya, oke. Posting. Ya, berarti nambah satu lagi ya, buku panduan belajar. Setelah tadi ini. Nah, itu selesai Bapak Ibu semua. Oke, selesai kita lihat di forum bagaimana. Nah, ini dia. Buku panduannya. Ya, itu kemudian. Oke, selesai semua nih. Berarti kemudian kita lihat nih, gunakan postingan. Coba apa sih postingan tuh? Nah, ini dia. Saya ulangi deh. Nah, postingan ini Bapak Ibu, ketika kita mau membuat postingan atau pengumuman itu dari kelas lain pun bisa. Tapi kita jadi guru ya. Kita lihat nih. Nah, oke. Oke, ini ya. Kita kasih daftar hadir, latihan, dan sebagainya. Oke, ini bisa nih. Saya mau buat daftar hadir nih. Coba menulis. Nah, ini kan saya dari SMPTN ya. Saya mau ganti lain di kelas lain. Saya mau buat dari kelas apa ya? Ting 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 ting. Nah, ini kelas literasi. Saya membuat salinan baru dari semua lampiran. Oke, siap. Ini saya buat lampiran. Gunakan kembali. Nah, langsung muncul otomatis dan kita tugaskan lagi. Posting lagi muncul ya kan Bapak Ibu, keren. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi capek-capek ngulang-ngulangi pengumumannya. Selesai Bapak Ibu semua, ini tentang mengelola tugas kelas di classroom. Nah, kemudian juga kita bisa melihat nih semua topiknya ada di sini Bapak Ibu, gak usah capean harus ngulangi scroll bawah sana sini. Nah, ini sangat menguntungkan bagi saya sih ya, ketika saya harus membutuhkan arsip seumur hidup. Ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu tentang mengelola tugas kelas di classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada pertanyaan silahkan kita diskusikan. Ya, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.